Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Safitri dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan isi kandungan surat Al-Luqman ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-15 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Pertama-tama saya akan membacakan surat Al-Luqman ayat ke-13 sampai dengan ayat 15 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrika billah inna syirka lazulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwalidayk ilayyal masyir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma fasahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah bertambah-tambah dan menyampinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Luqman ayat 15. Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang wasiat Luqman kepada putranya, yaitu Luqman bin Unaqo bin Sadun, sedangkan nama putranya adalah Samaran. Menurut satu pendapat yang diceritakan oleh Asy-Syuhaili, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkannya dengan sebaik-baik sebutan dan diberikannya dia hikmah. Dia memberikan wasiat kepada putranya yang merupakan orang yang paling dikasihi dan dicintainya. Dan ini hakikat dianugerahkan ia dengan sesuatu yang paling utama. Untuk itu, pertama-tama dia memberikan wasiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian ia memperingatkan, "Inna syirka lazulmun azim." Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, yakni adalah syirik, kezaliman terbesar. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abdullah berkata, ketika turun allazi amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman,
Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat ke-82. Hal tersebut membuat keresahan terhadap para sahabat Rasulullah, dan mereka bertanya, siapakah di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman? Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya bukan demikian yang dimaksud. Apakah engkau tidak mendengar perkataan Luqman? Ya bunayya la tusyrika billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis riwayat Muslim dari hadis Al-Amash. Kemudian dia mengiringi wasiat beribadah kepada Allah yang Maha Esa dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan Robku telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat ke-23. Dan banyak sekali Allah mengiringnya di antara kedua hal tersebut. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini dia berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu hafnan ala wahni. Dan kami memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan bertambah-tambah. Mujahid berkata, beratnya kesulitan mengandung anak. Qutadah berkata, keberatan demi keberatan. Sedangkan Atta al-Qurasani, kelemahan demi kelemahan. Dan firmannya, dan menyampi dalam 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Telah melahirkannya selama 2 tahun, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, para ibu hendaklah menyusuinya, anak-anak selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dan dari sinilah Ibnu Abbas dan imam-imam yang lain mengambil istinabah bahwa minimal masa hamil adalah 6 bulan. Karena di dalam ayat ini Allah berfirman, mengandungnya sampai menyampingnya adalah 3 bulan penuh. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pendidikan seorang ibu, kelelahan dan kesusahan saat begadang siang malam, agar seseorang anak dapat mengingat kebaikan yang diberikan ibunya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wahai Rabbku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik, memeliharaku waktu kecil. Quran Surat Al-Isra ayat 24. Untuk itu dia berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Yaitu, sesungguhnya aku akan membalasmu atas semua itu secukup-cukup balasan. Dan firman-Nya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentangmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Yaitu jika keduanya begitu antusias untuk memaksakan agamanya, maka janganlah engkau menerimanya, dan hal itu pun tidak boleh menghalangimu untuk berbuat baik kepada keduanya di dunia secara ma'ruf, yaitu secara baik kepada keduanya. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. At-Tabrani berkata dalam kitab Al-Asrah dari Daud bin Abi Hind, bahwa Sa'ad bin Malik berkata, diturunkannya ayat ini
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada sepengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan ayat seterusnya. Dahulu, aku adalah seorang anak laki-laki yang berbakti kepada ibuku. Lalu ketika aku telah masuk Islam, ibuku berkata, "Hai Sa'ad, apa yang terjadi padamu yang aku lihat ini? Engkau akan tinggalkan agamamu ini, atau aku tidak akan makan dan minum hingga aku mati." Maka karena aku, engkau akan dipanggil, hai pembunuh ibunya. Lalu aku berkata, "Jangan engkau lakukan itu, hai ibu, karena aku tidak akan meninggalkan agamaku karena apapun." Maka dia melakukannya 1 hari 1 malam tidak makan. Dia telah bersungguh-sungguh untuk melakukan itu. Lalu ia pun melakukannya pula 1 hari 1 malam tidak makan. Dia pun berusaha untuk melakukan itu. Lalu dia pun melakukannya lagi 1 malam 1 hari tidak makan. Lalu setelah itu aku menyaksikan ibuku seperti itu. Aku berkata kepadanya, "Wahai ibuku, harap engkau ketahui, demi Allah, kalau sekiranya engkau mempunyai 100 jiwa, dan jiwa itu satu persatu meninggalkanmu, agar aku meninggalkan agamaku, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku ini karena apapun yang terjadi. Maka makanlah kalau kau mau makan. Kalau tidak mau makan, itu terserah padamu ibu." Lalu dia pun makan. Itulah isi kandungan surat Al-Luqman dari ayat 13 sampai dengan ayat 15 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.